Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Kasih lihat ibu. Ya, silakan duduk. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik semuanya baik. Dengan ibu siapa ya? Mbak siapa? Adinda. Adinda. Mbak Adinda ya? Iya. Mbak Adinda tadi kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Kebetulan kalau naik Mercy belum punya. Oh, Jadi saya naik bisa motor aja dulu. Mbak Dian gimana kabarnya? Baik? Baik, Baik, alhamdulillah. Baik, Baik. semuanya aman. Ngomong ada apa ya Mbak Dian ini? Jadi saya ada sedikit permasalahan Bu yang mungkin mengganggu kepikiran saya, tapi sedikit sih. Jadi saya coba untuk melakukan konseling. Iya. Kebetulan baru pertama kali konseling. Oh, sebelumnya belum pernah konseling? Belum pernah Oh, sebelumnya. Jadi belum tahu ya Belum tahu cara gimana konseling gitu ya. Jadi Mbak Adin konseling ini ada tekniknya. Nah, salah satunya itu teknik kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan Mbak Adin akan dirahasiakan oleh saya atau oleh konselor. Saya paham ya? Paham. Jadi sekarang Mbak Adin ini bisa menceritakan semua yang ada di pikiran Mbak Adin, semua yang mengganggu pikiran Mbak Adin. Ya Mbak ya. Gimana Mbak Adin? Duduknya udah nyaman? Udah. Oh, Kebetulan udah. sudah di posisi yang nyaman. Jadi bisa kita mulai sesi konselingnya? Oke, gasken. Jadi mungkin permasalahannya dari keluarga ya, internal. Ya. Jadi kebetulan saya anak keempat dari 6 bersaudara. Ya. Nah, kakak pertama saya laki-laki sudah menikah dan sudah punya anak juga. Ya. Dengan jarak rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah orang tua saya. Di satu kampung. Satu kampung, masih satu RT juga. Dan kakak kedua saya pun sama sudah menikah. Nah, kakak ketiga saya sudah menikah dan kebetulan satu rumah dengan orang tua saya. Berarti sisa yang belum menikah tuh saya, adik saya yang masih sekolah SMK dan yang SD. Jadi semua total anak orang tua tuh ada 6. Ya, kebetulan saya anak keempat. Ya. Oke. Nah, sebenarnya di rumah tuh bukan cuma 6 orang. Ya. Jadi ada anak kakak saya yang ketiga, yang kedua. Dia dari kecil, dari masih bayi, karena orang tuanya cerai, jadi dia diurusin sama ibu saya. Nah, yang Itu anak kamu, anak kakak kamu? Iya, anak yang ponakan berarti ya? Ponakan. Tapi mungkin dia ngerasanya udah nyaman dengan orang tua saya, jadi dia mikirnya ya ini orang tua saya seperti itu. Padahal mungkin kalau dilihat dari kenyataannya bukan gitu. Nah, yang jadi permasalahannya sebenarnya ada banyak, cuman yang paling menonjol aja kali ya. Jadi selain adik kamu ini, selain ponakan kamu ini ada lagi nggak yang tinggal di rumah kamu? mungkin itu aja. Iya. Jadi yang tinggal di rumah tuh ada ibu, bapak, Iya, saya, kamu, adik saya 2, iya, ponakan saya 1, sama apa lagi? kakak saya, Kakak yang ketiga dari suaminya. oh udah menikah. Udah menikah. Dan Sudah ada momongan? Sudah, alhamdulillah. Mungkin kakak ketiga saya sudah punya anak 1 ya. Dan mungkin masih kecil juga, tapi sekarang sedang mengandung lagi. Ya. Jadi untuk permasalahannya sebenarnya mungkin kurang berkontribusi aja sih. Jadi untuk kakak ketiga saya ini, dia lebih ke apa-apa tuh pengen dingertiin gitu loh, dari mulai makan ataupun orang-orang yang yang mungkin nggak terlalu bisa ngertiin dia, tapi dia marah-marah gitu loh. Jadi dia pengennya kita mulai dari biaya bulanan, belanja bulanan atau belanja harian aja Ikut gitu. berkontribusi tidak dia? Mungkin sebulannya ngasih 150.000, itu pun kalau suaminya gajian. Ya, kalau nggak gajian berarti setiap harinya dari orang tua saya. Jadi untuk beras itu dari orang tua saya. Belanja kan kalau orang tua saya kan warung ya, warung uduk. Jadi harus masak setiap hari gitu loh. Jadi untuk beli sayur, beli lauk itu dari orang tua saya kebetulan. Nah, dia sekalipun berkontribusi 1 bulan sekali, itu pun dengan nominal yang mungkin tidak terlalu besar hitungannya. Kebetulan suaminya dikerja,
Nah setiap hari tuh pakai motor saya untuk nganterin kerja. Jadi suaminya pun sama, pengennya digertiin terus. Jadi hitungannya manja untuk seorang motor laki-laki. ini motor siapa nih? Kebetulan motor saya. Motor saya. Mbak Adin. Nah, untuk seorang laki-laki dengan jarak kerja yang enggak terlalu jauh atau masih mungkin bisa kejangkau dengan jalan, karena tempat dia kerja kampung orang tuanya gitu. Jadi hanya beda RW aja. Beda RW aja. Jadi untuk laki-laki dengan jarak kerja yang tidak terlalu jauh dan masih dekat dengan rumah orang tuanya, mungkin menurut saya itu manja ya. Jadi apa-apa harus dianterin. Walaupun nggak ada motor harus tetap dianterin gitu. Jadi motor saya kan dipakai anak kakak saya, jadi nganterin sekolah. Nanti kalau misal belum pulang ini motor sama dia ditungguin untuk berangkat kerja gitu. Jadi setelah motornya ada baru dia jadi baru dia berangkat kerja, dianterin sama kakak saya yang kedua. Nah mungkin yang paling mencoloknya adalah yang jadi permasalahan yang sedikit mengganggu adalah pertama, kenapa dia selalu tidak pernah punya pikiran, mungkin tidak punya kesadaran diri ya untuk membantu orang tua, untuk membantu seenggaknya membantu untuk mengisi bensin saya sekecilnya 10.000 lah, yang penting ada buat dia kerja gitu loh. Jadi kenapa terus-terusan seperti ini gitu. Pernah sesekali dia ngebentak orang tua saya, jadi ada hal mungkin yang dia nggak suka, jadi dia ngebentak orang tua saya dan mungkin saya tahu gimana rasanya, tapi orang tua nggak bikin kamu gak nyaman ya. Jadi orang tua saya cuma diem aja, tapi pernah beberapa kali saya ingetin coba ngomong gitu ya, coba ngomong, jangan diem aja kayak gitu. Jadi untuk ngisi bensin atau apapun itu saya bensin, makan, listrik semuanya ditanggung sama orang tua saya, orang tua Mbak. Dan Mbak juga ya? Iya, jadi kalau misal untuk motor mungkin lebih ke saya gitu ya. Jadi isi bensin atau ganti oli saya usahain itu motor saya, karena mau gimana pun itu hak milik kita, pribadi kita. Jadi kalau misal rusak ya jangan sampai lah. Pernah mungkin rusak, jangankan ngebantuin, nanya aja enggak gitu loh kakak saya. Jadi itu ipar kamu ya, suami kakak kamu. Iya, jadi lebih ke mungkin untuk makan sehari-hari nih, listrik itu ditanggung sama orang tua saya. Jadi kakak kamu ini sama suaminya tidak ikut berkontribusi sama sekali tidak. Mungkin dengan sebulan sekali itu yang 150.000 itu. Padahal dalam satu rumah ini ada 2 kepala keluarga ya. Ada 2 kepala keluarga. Dan kebetulan dia juga sudah punya anak. Anaknya masih kecil. Dan kita tahu lah kalau anak kecil kalau misalnya ada tukang dagang lewat pasti nangis pengen gitu. Kalau banyak maunya. Dan kebetulan kalau misal kakak saya lagi nggak punya duit atau lagi nggak megang uang gitu loh, pasti sama orang tua saya. Jadi mungkin orang tua saya nggak enak gitu ya, mungkin lebih ke udah jangan nangis, masih ada nenek gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tapi yang bikin saya ngerasa mengganggu gitu, ngerasa ayolah berubah semuanya, mungkin dari beberapa kesadaran diri aja sih. Lebih ke ini mau sampai kapan kayak gini terus. Jadi mungkin bertanya-tanya, kok lu nggak bisa sih ngajarin gue yang adanya kayak gitu. Lebih ke gimana ya, masa harus gue yang lebih dewasa dari lu gitu kan. Mbak Adin selalu yang mengerti. Iya, jadi lebih ke ayolah berubah gitu. Jangan kayak gini terus. Kita sama-sama ngejaga orang tua kita, kita sama-sama ngebantu orang kita sebagai anak, ayolah berbakti sama orang tua. Mungkin untuk saya sih lebih ke menjaga orang tua saya. Gimana caranya nih, apapun saya usahakan buat orang tua saya gitu. Nah tapi itu yang Mbak Adin pengen ya. Tapi sebelumnya sudah pernah dilakukan belum? Apanya? Musyawarah seperti itu? Mungkin tipe keluarga saya yang masing-masing ya pribadi ya, jadi bodo amatan gitu loh. Jadi mungkin saya lebih tertutup anaknya kalau di rumah, jadi nggak banyak ngomong. Mungkin sekalipun ngomong hal-hal yang emang
emang lagi ngapain gitu Iya. doang paling. Jadi nggak pernah nih yang namanya cerita cerita hari ini kayak gini, hari ini kayak gini, enggak. Jadi Lebih tertutup ya. iya lebih ke jarang gitu loh. Kalau sekalipun ada masalah saya nggak pernah terbuka cerita sama orang tua saya gitu. Jadi untuk keluarga saya lebih ke oh ya udah masing-masing aja, kecuali memang mungkin urgent banget Iya. gitu loh, kayak motor mogok atau saya jatuh dari motor yang kayak gitu, Iya. atau ada yang sakit gitu loh Iya. temanya. Jadi kebetulan kakak saya kan masih satu kampung Iya. dan rumahnya pun masih tidak jauh ya jaraknya. Nah mungkin untuk kakak laki-laki saya kalau misal belum gajian, jadi jadi kadang suka makan di rumah gitu loh, karena orang tua saya kan berjualan gitu. Iya. Begitupun dengan kakak kedua saya. Jadi ya mungkin kalau misal kakak saya lagi belum megang uang atau mungkin belum gajian, larinya ke rumah, gitu, baliknya ke rumah ya. Mungkin orang tua saya yang nggak apa-apa, tapi kan saya sebagai anak ngerasa ayolah jangan terlalu membebankan orang tua gitu loh. Kita harusnya bisa ngasih ke orang tua kita, bantu walaupun sedikit. Iya sedikit. Jadi hitungannya saya yang menjaga, mereka yang menghancurkan gitu loh. Jadi saya berat sendiri jadinya gitu loh. Jadi ngerasa kok ini cuman gue doang yang ngejaga orang tua gue, tapi mungkin balik lagi bentuk sayangnya orang kan beda-beda dengan cara penyampaiannya. Tapi ya ayolah sedikit aja membantu orang tua kayak gimana pun caranya walaupun sedikit. Nah dan mungkin ini pesan untuk adik-adik saya. Iya. Jadi sekolah yang benar, cari kerjaan yang benar, bukan untuk saya tapi untuk orang tua. Jadi untuk diri dia sendiri, untuk orang tuanya. Tapi untuk saya nggak apa-apa lah, saya bisa sendiri gitu. Tapi yang paling penting kan mau gimana pun orang tua gitu. Jadi aduh saya sayang banget nih sama Cedede. Jadi saya mungkin tipe anak yang tertutup dan gengsi. Iya. Kayak untuk menyampaikan rasa sayangnya pun mungkin nggak pernah kelihatan sama sekali. Tapi kalau misal ada apa-apa di rumah tuh, jadi saya orang yang pertama ya begitu sama orang tua gitu. Saya selalu membela orang tua saya gitu. Tapi mungkin tidak banyak bercerita ke orang tua saya, tidak banyak omong atau menceritakan gimana kegiatan saya hari ini gitu. Lebih ke diem sih anaknya. Mbak Adin, saya ngerti apa yang Mbak Adin rasakan, apa yang Mbak Adin alami akhir-akhir ini ya Mbak Adin ya. Jadi Mbak Adin harus sabar banget meluaskan hatinya untuk bersabar. Jadi itu tadi ya. Jadi kebetulan kakak saya kan masih satu kampung ya. Dan rumahnya pun masih tidak jauh ya jaraknya. Nah mungkin untuk kakak laki-laki saya kalau misal belum gajian, jadi jadi kadang suka makan di rumah gitu loh, karena orang tua saya kan berjualan gitu. Begitupun dengan kakak kedua saya. Jadi ya mungkin kalau misal kakak saya lagi belum megang uang atau mungkin belum gajian, larinya ke rumah gitu, baliknya ke rumah ya. Mungkin orang tua saya yang nggak apa-apa, tapi kan saya sebagai anak ngerasa ayolah jangan terlalu membebankan orang tua gitu loh. Kita harusnya bisa ngasih ke orang tua kita, bantu walaupun sedikit. Iya sedikit. Jadi hitungannya saya yang menjaga, mereka yang menghancurkan gitu loh. Jadi saya berat sendiri jadinya gitu loh. Jadi ngerasa kok ini cuman gue doang yang ngejaga orang tua gue. Tapi mungkin balik lagi bentuk sayangnya orang kan beda-beda dengan cara penyampaiannya. Tapi ya ayolah sedikit aja membantu orang tua kayak gimana pun caranya walaupun sedikit. Nah dan mungkin
ini pesan untuk adik-adik saya. Iya. Jadi sekolah yang benar, cari kerjaan yang benar, bukan untuk saya tapi untuk orang tua. Jadi Untuk diri dia untuk sendiri. diri dia sendiri, untuk orang tuanya. Tapi untuk saya nggak apa-apa lah, saya bisa sendiri gitu. Iya. Tapi yang paling penting kan mau gimana pun orang tua Orang gitu. tua. Iya. Jadi aduh saya sayang banget nih sama Cidede. Jadi saya mungkin tipe anak yang tertutup dan gengsi. Iya. Kayak untuk menyampaikan rasa sayangnya pun mungkin nggak pernah kelihatan sama sekali. Tapi kalau misal ada apa-apa di rumah tuh, jadi saya orang yang pertama ya apa gitu sama orang tua gitu. Saya selalu membela orang tua saya gitu. Tapi mungkin tidak banyak bercerita ke orang tua saya, tidak banyak omong atau menceritakan gimana kegiatan saya hari ini gitu. Lebih ke diem sih anaknya. Saya ngerti banget perasaan yang sedang dirasakan Mbak Adin hari ini ataupun hari kemarin. Iya. Jadi itu solusinya Mbak Adin, Mbak harus mencoba omongkan ke, mungkin ya, Iya. Mbak harus mencoba omongin perihal permasalahan ini ke orang tua. Nanti orang tua kan lebih mengerti ya perasaan anak-anaknya. Jadi nanti orang tua melakukan musyawarah yang mana di rumah terdapat Mbak Adin juga dan suami Mbak Adin. Suami kakaknya Mbak Adin, ipar Mbak Adin. Jadi mereka saling terbuka lah di situ. Apa Permasalahannya, apa yang membuat Mbak Adin kesusahan, apa yang membuat orang tua Mbak Adin kesusahan, itu diomongin secara seluruh. Ya Mbak Adin ya. Baik, nanti mungkin akan saya coba, akan saya usahakan agar kedepannya lebih baik lagi. Jadi tidak seperti ini. Jadi saya yang berat sendiri. Iya, jadi Mbak yang berat sendiri kalau Nanggung semuanya, jadi jadi semuanya. Tapi nanti akan saya usahakan untuk bermusyawarah dengan keluarga saya, baiknya kayak gimana, kita enaknya kayak gimana nih dalam satu keluarga tuh harus kayak gimana. Jadi gimana Mbak Adin perasaannya hari ini? Alhamdulillah, jadi saya ngerasa Sudah lega atau gimana? Alhamdulillah sudah lega sih. Jadi ada pencerahan lah, Ada ada pencerahan. Jadi saya sudah tahu, oh berarti memang komunikasi itu Iya. penting dalam satu Iya. keluarga gitu. Penting. Jadi oke, saya tahu kedepannya harus kayak gimana gitu. Ya Mbak Adin ya. Itu saja. Mungkin saya sedikit minta rating ya, rating dalam konseling hari ini gimana penilaiannya? 9 1/10 berapa? 9,5. 9,5. Ya, jadi saya ngerasa tenang gitu lah tadinya. Jadi lain waktu ya, kalau misalkan merasa sedih ataupun merasa lagi kurang enak gitu ya pikiran, Mbak Adin boleh kapan saja datang menemui saya ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akan selalu terbuka ini kantor saya untuk Mbak Adin. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Terima kasih banyak. hati-hati ya, jalan ya. Ibu. Assalamualaikum. Salam.